Tanpa terasa perjalanan tahun 2020 sudah sampai di ujung. Semuanya terasa sangat cepat. Mungkin ada yang merasa kewalahan menghadapi begitu banyak situasi yang datang mendadak mengacaukan kehidupan kita. Atau ada yang merasa tahun 2020 memberikan dinamika yang membuat hidup lebih berwarna. Tahun 2020 tidak hanya menjadi tahun kesusahan karena pandemi, tetapi menjadi tahun penyertaan dan pertolongan Tuhan yang akan dikenang dan patut disyukuri. 1 Samuel 7 ayat 12 berkata, "Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ibn Hiser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer tahun 2020, Tuhan telah menolong kita. Maka di tahun 2021 akan siap menolong kita kapanpun juga." Kita memang tidak bisa mengetahui yang akan terjadi di tahun depan nanti. Tetapi yang pasti kita punya Tuhan dan Juru Selamat yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelahirannya mengingatkan kembali tentang kasih-Nya yang total dan setia kepada kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebagai nyanyian pembuka mari kita memuji Tuhan dari PKJ 241. Ayat pertama dan 3. Tak ku tahu kan hari esok. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombangnya menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita naikkan doa ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami atas kesehatan dan kesempatan untuk menikmati anugerah di pagi hari dan menikmati penyertaan Tuhan sepanjang hari. Dalam pergumulan kami untuk bisa menikmati bersekutu dan bertemu dengan teman serta saudara seiman, kami percaya Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk keluarga, anak, menantu, dan cucu yang mengisi hari-hari kami.
Terima kasih atas kesempatan hidup yang hari ini kami terima. Kami bersyukur menikmati penyertaan dan turut campur Tuhan setiap hari. Kami juga merasakan kesempatan saat ini. Kami berjuang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Puji syukur atas kehadiran orang-orang yang mengasihi dan peduli kepada kami. Terima kasih untuk tetap bisa menikmati kasih Tuhan melalui orang tua dan kesempatan untuk belajar. Kami bersyukur untuk kesehatan dan sukacita yang dihadirkan buat kami dan keluarga. Kami bersukacita karena penyertaan Tuhan selalu ada dalam sehari-hari kami dan orang yang kami sayang. Terima kasih Tuhan untuk Mama Papa yang selalu hadir menolong dan mengasihi kami. Kami bersyukur bisa menikmati kesempatan untuk sekolah walau di rumah. Terima kasih juga untuk kesehatan yang membuat kami bisa menjalani hidup setiap hari dengan baik. Termasuk Tuhan menjagai kami kemanapun kami pergi. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah ucapan syukur kami di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sudah sepatutnya kita bersyukur atas kehadiran Tuhan yang tak pernah pergi dari hidup kita. Kasih-Nya memampukan kita melewati pergumulan seberat apapun, seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Give thanks with a grateful heart. Syukur atas kasih Allah melalui anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata kuat, yang miskin berkata kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 adalah tahun di mana kita menyaksikan dunia seolah berhenti. Kita menunggu dalam ketidakpastian. Kapan pandemi COVID-19 ini berlalu? Dan kita melihat umat manusia mulai merintih dan mengerang. Anak-anak kehilangan ayah dan ibunya. Mereka yang bertugas terpisah berbulan-bulan berjuang untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang terpapar. Dan kemudian merekalah yang terkapar, kelelahan, bahkan harus meregang nyawa. Sedangkan mereka yang lanjut usia, terpinggirkan di rumah. Jutaan pekerjaan hilang, pemutusan kerja menjadi hal yang biasa di tahun ini. Banyak orang kehilangan asa. Keluarga hidup dalam tekanan, tetapi harus tetap bertahan, bahkan untuk sekedar mencukupkan makanan. Kita melihat pelukan hangat dan sentuhan menjadi sesuatu yang tabu. Anak-anak sekolah terpisah dari teman-temannya dan taman bermain. Bangku-bangku di sekolah dan rumah ibadah kosong. Tidakkah kita merindukan jabat erat, rehat bersama sahabat-sahabat, dan minuman hangat setelah ibadah? Kita dipaksa untuk bekerja, beribadah, dan belajar dari sudut rumah kita masing-masing. Menggunakan perangkat dan membayar mahal untuk perjumpaan di dunia maya. Pertumbuhan ekonomi melambat.
Dunia mengalami resesi. Kesehatan menjadi barang yang mahal. Bahkan menghirup udara segar di luar, kita harus dibatasi oleh masker. Dan kita kembali harus selalu diingatkan untuk mencuci tangan. Kita mulai bertanya, sampai kapankah ini Tuhan? Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai 8 mengatakan kepada kita, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Tahun 2020 menjadi tahun kedukaan karena kehilangan orang yang disayang. Meskipun kita tahu sebagai orang yang percaya, saat harus kehilangan orang yang disayang, kita harus bersabar dan kita harus percaya bahwa pada waktunya nanti kita akan dipertemukan. Tetapi kita tentu merasakan kedukaan yang sangat dalam. Terlebih saat harus kehilangan secara mendadak. Serasa kehidupan kita berhenti dan kedukaan menyelimuti di hati kita. Tahun 2020 terisi dengan kelemahan diri, mengatasi sakit yang tak kunjung sembuh, atau perjuangan untuk pemulihan pasca mengalami musibah. Menjadi masa di mana kita harus berjuang dengan rasa sakit. Kelemahan tubuh seringkali membawa kita menjadi tak berdaya. Belum lagi saat harus berjuang melawan rasa sakit itu. Banyak peristiwa yang kita alami di tahun 2020 sampai membuat kita tidak bisa berkata-kata saat bertelut berdoa di hadapan Tuhan. Hati kalut memikirkan kehidupan rumah tangga,
Kita tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk menyelamatkan keluarga kita, memberikan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hati kita tergores, namun jangan sampai retak dan hancur. Hati kita terisak dalam tangis, namun jangan terus meratap. Seharusnya ini berbicara di hati kita. Apakah hati kita percaya, walaupun kita tidak melihat dengan mata kita? Memang ini bukan padang yang berumput hijau. Ternyata ini adalah tanah gersang di musim kering, dan kita sedang berada di musim yang tergelap dalam hidup kita. Walau hasil ladang mengecewakan dan pohon-pohon ara kita tidak menghasilkan, walau pohon-pohon anggur kita tidak berbuah, bahkan saat semua yang berada di dalam genggaman tangan kita lenyap, bisakah kita tetap merasakan kehangatan kasih Tuhan yang mendekap kita dengan erat? Karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ia telah berjanji untuk menuntun kita semua, bahkan saat kita berada dalam lembah kekelaman dan bukit terjal. Ia membuat kaki kita
tetap menjejak dalam langkah tetap. Para pelaut ulung yang pemberani tidak dilahirkan. Mereka diciptakan lewat terjangan puluhan ombak ganas dan badai dalam perahu mereka. Atlet terbaik lahir setelah tekanan fisik, tangisan, keringat, dan rasa sakit. Para pahlawan iman dilahirkan dari tantangan, kesulitan, bahkan deraan. Kita belajar bahwa kita tidak bisa mengendalikan bahkan hari esok. Kita baru menyadari bahwa apa yang sangat kecil dan tidak terlihat telah meluluh lantakan kehidupan umat manusia. Tidakkah kita telah berjumpa dengan Tuhan sendiri di balik gelombang dan terjangan badai yang kita alami saat ini? Jika Ia mengizinkan angin ribut dan gelombang air yang menggoyangkan hati, mungkin seperti kepada Petrus, Ia sedang menuntun kita bukan untuk melihat pada gelombang tinggi, tapi untuk melihat kepadanya, untuk mulai percaya dan belajar berjalan di atas air. Nuh menjadi petani setelah selamat dari banjir besar. Setelah ada tangisan dan ratapan, ada waktu untuk berteriak dan bersorak. Karena untuk segala sesuatu di kaki langit ada waktunya. Jalani hari-hari kita selama darah kita mengalir dan jantung kita berdetak, dan selama Tuhan memberikan roh yang memberikan kita kehidupan. Sampai di sini Tuhan menolong kita, sampai di detik terakhir di penghujung tahun ini. Ia juga yang akan membimbing kita dalam pertualangan dan perjalanan di tahun 2021. Peristiwa apa yang Anda hadapi di tahun 2020? Adakah yang melihat tahun 2021 sebagai tahun perjuangan? Atau ada yang melihat sebagai tahun yang penuh dengan pengharapan? Karena Tuhan yang ada dan menolong kita. Sehingga tahun yang pengharapan ini ada karena pertolongan Tuhan. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, atasnya lah membusur angin kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti angin kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu.
cahaya langit kasih Tuhan. Habis hujan tapak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhan. Detak jam menjadi melodi yang mengingat tentang waktu. Waktu yang tak pernah dapat dikendalikan lajunya. Serasa sesuka hati menari-nari, tanpa peduli dengan manusia yang mencoba menggapai untuk menghentikan. Laju waktu tidak kenal kompromi, menunjukkan betapa gagahnya atas hidup manusia. Tariannya makin berani menghentakkan diri, menyadarkan manusia, mengejek dengan senangnya saat manusia mulai tergopoh mengejarnya. Tenanglah kau manusia, coba dengarkan alunan melodinya. Menarilah bersamanya, nikmati hentakan detaknya. Jangan kau berhenti untuk mengganggunya. Teruslah melaju dengan iringan melodinya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan dari hamba-Nya, kita siapkan hati kita dengan mendengar pujian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merefleksikan perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan kita semua sepanjang tahun 2020. Sebelum itu, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami di tahun 2020. Kami percaya kasih Tuhan besar kepada kami semua sehingga kami dapat melalui tahun 2020 ini dengan senantiasa memelihara iman. Ajarilah kami pada hari ini agar kami dapat memaknai setiap perjalanan hidup kami di tahun 2020 ini sebagai bagian dari rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera atas hidup kami. Bapak Tuhan Yesus Kristus, inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, Oliver Goldsmith pernah berkata demikian. Life is a journey that must be traveled no matter how bad the routes and accommodation. Hidup itu adalah sebuah perjalanan yang harus dilalui, sekalipun jalan itu buruk atau akomodasinya kurang memadai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini memang adalah sebuah perjalanan. Lazimnya sebuah perjalanan, kita pasti pernah melalui jalan yang berbatu, jalan yang berlubang, licin, dan berliku-liku. Ketika kita melalui perjalanan itu, tentu kita sebagai pengemudi merasa kurang nyaman ketika kita mengemudikan kendaraan kita. Sebagai penumpang, tentu kita pun juga merasa kurang nyaman karena kita menjadi gelisah dan menjadi mabuk selama perjalanan itu. Seperti itulah gambaran perjalanan hidup kita ketika kita melalui peristiwa yang kurang menyenangkan. Perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, di mana kita pasti berhadapan dengan situasi yang mengganggu kesehatan kita, mengganggu kehidupan rumah tangga kita, mengganggu kehidupan pekerjaan kita, dan mengganggu kehidupan ekonomi kita. Perjalanan itu menjadi perjalanan yang sangat sulit dan membuat kita mudah untuk khawatir dan terkadang bertanya-tanya pada rancangan Tuhan dan rencana Tuhan pada kehidupan kita. Apakah Tuhan berencana yang buruk atas kehidupan kita ketika kita melalui jalan yang buruk itu? Tetapi lazimnya sebuah perjalanan bukan hanya perjalanan yang berbatu, berlubang, berliku-liku yang pastinya kita lalui, tetapi juga ada jalan yang lurus, yang mulus, jalan yang baik saat kita melaluinya. Sebagaimana ketika kita mengendarai kendaraan, ketika melewati jalan yang mulus dan lurus, tentu kita akan menikmati perjalanan tersebut. Dan ketika kita menjadi penumpang, tentu kita pun juga akan menikmati perjalanan tersebut. Dan sesekali mungkin kita akan terlelap tidur karena perjalanan yang mulus dan lancar itu. Itulah pula yang menggambarkan kehidupan kita jikalau kita melalui perjalanan hidup yang kita rasa penuh dengan sukacita. Kita merasakan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Sembuh dari sakit, kita mendapatkan pekerjaan, kita dianugerahi oleh Tuhan anak atau anak-anak untuk kita rawat dan kita asuh. Kita mendapatkan pasangan hidup setelah sekian lama kita mencarinya. Kita bisa melanjutkan ke tahap pendidikan yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Itu semua adalah perjalanan yang mulus dan lurus, yaitu ketika kita merasakan kebahagiaan, perasaan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, perjalanan di tahun 2020 telah kita lalui dan kita telah melalui 2 jalan ini. Mengapa kita bisa melalui 2 jalan ini dan sampai di penghujung tahun 2020? Jawabannya adalah karena Tuhan selalu berjalan di depan kita dan memastikan kita untuk bisa melalui tahun 2020. Seberat apapun tantangannya dan sebaik apapun berkat yang kita terima, Tuhan selalu berada di depan kita, memastikan kita untuk dapat melalui tahun 2020 ini. Jikalau kita bisa mengingat bagaimana perjalanan hidup bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju Kanaan. Mereka melalui gurun pasir yang penuh dengan ancaman dan bahaya. Mereka bisa berhadapan dengan orang-orang yang hendak merampok. Mereka bisa berhadapan dengan binatang buas. Mereka bisa berhadapan dengan kelaparan dan tantangan lainnya. Tetapi ketika mereka hendak memulai perjalanan mereka, Tuhan berkata kepada mereka di dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun
mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jikalau Tuhan menuntun bangsa Israel, yang kita tahu sama-sama, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, kadang memuliakan Tuhan, kadang merendahkan atau meremehkan Tuhan, kadang menyembah Tuhan, kadang menyembah berhala. Tuhan senantiasa memimpin bangsa ini. Bagaimana dengan kita? Tentu kita percaya dan beriman, Tuhan pastilah juga menuntun dan menyertai kita. Bukti yang paling otentik adalah kita bisa mengakhiri perjalanan hidup tahun 2020 ini dengan senantiasa terus percaya dan berpegang kepada Tuhan. Itu adalah bukti tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat nyanyian di dalam NKB nomor 188, ada lagu yang berjudul Tiap Langkahku. Di dalam penggalan liriknya ada kata-kata atau kalimat yang berbunyi seperti ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Dalam lirik bahasa Inggrisnya atau di dalam bahasa aslinya, liriknya berbunyi seperti ini. Each step I take, my Savior goes before me. Setiap langkah yang kuambil, juru selamatku ada di depanku. Ketika kita menjalani perjalanan hidup di tahun 2020, sebenarnya Kristuslah yang ada di depan kita. Kalau kita teringat kepada Mazmur 3 ayat 4 yang bertuliskan begini, Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kita bisa membayangkan bahwa perjalanan hidup yang kita tempuh, Kristus selalu ada di depan kita seperti perisai. Ibarat perisai yang melindungi prajurit dari serangan tentara lawan dan juga mengurangi dampak serangan yang harusnya kita terima, demikian pula lah Kristus sebagai perisai hidup kita di sepanjang tahun 2020. Kristuslah yang menyaring setiap tantangan berat, pergumulan berat yang harusnya kita pikul. Tetapi karena ada Kristus sebagai perisai, kita tidak memikul tantangan yang sangat berat yang bahkan membuat kita jatuh sampai tergeletak. Ada bacaan di dalam Alkitab yang bertuliskan begini, pencobaan-pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Mengapa pencobaan-pencobaan itu dapat kita pikul dan kita lalui? Karena Kristus telah menjadi perisai kita. Kristus telah menyaring setiap tantangan hidup yang berat yang harusnya menimpa dan kita pikul. Sehingga tantangan itu menjadi sangat ringan dan bisa kita pikul dan kita lalui. Bapak Ibu Saudara, inilah yang perlu kita imani bersama. Bahwa perjalanan hidup di tahun 2020 bisa kita lalui sampai akhir saat ini karena Kristuslah yang bersama-sama dengan kita. Dia berada di depan kita sebagai perisai kita. Oleh karena itu, marilah kita menutup tahun 2020 ini dengan senantiasa percaya kepada Tuhan, memelihara iman kita kepada Tuhan. Dan kita berani memasuki tahun 2021, lembaran hidup yang baru, dengan senantiasa terus percaya dan berpegang kepada Tuhan. Mengapa? Karena rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, marilah kita beriman dan terus percaya kepada Tuhan mengakhiri tahun 2020 ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan meneguhkan kita semua. Tuhan memberkati. Selamat tutup tahun dan selamat menjelang tahun 2021 bersama dengan Kristus. Amin. Tahun 2020 akan kita segera lewati. Setiap yang telah terjadi akan menjadi pengalaman dan kenangan. Kita berharap di tahun 2021 jauh lebih baik dan terjadi pemulihan. Mari bersama kita panjatkan apa yang menjadi harapan kita dan kita tinggalkan
keraguan yang muncul untuk menggoda pikiran kita. Tahun 2020 akan kami lewati. Kami berharap di tahun yang baru semuanya menjadi lebih baik dan keadaan dipulihkan. Kami memiliki harapan dapat kembali bersekutu, tatap muka dengan saudara seiman. Kiranya Tuhan mewujudkan harapan kami untuk melihat orang yang kami sayangi dapat selalu hidup sehat dan diberkati. Pada tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik bagi teman-teman yang berjuang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan pekerjaan. Harapan kami adanya perubahan dan pemulihan dari situasi pandemi. Tuhan, kiranya orang tua kami diberkati dan dijagai. Semoga tahun yang baru menjadi tahun yang diberkati dan terjadi pemulihan di mana saja. Besar harapan kami dapat bertemu dengan teman-teman kembali tanpa takut dengan corona. Kami berdoa untuk Papa dan Mama serta keluarga kami. Mohon Tuhan berkati dan lindungi. Kami bisa berharap di tahun yang baru keadaan menjadi lebih baik. Semoga kami bisa sekolah kembali bersama teman-teman dan para guru. Termasuk bisa sekolah minggu lagi setiap minggu. Tuhan Yesus, dengarkanlah permohonan kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tahun 2020 mungkin saja memberikan kenangan yang menggoda untuk kita pesimis akan masa depan. Kelahiran Yesus dan janjinya untuk datang memberikan pemulihan, kiranya memberikan pengharapan yang menguatkan kita untuk menyambut tahun yang baru. Seperti lagu Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus bagi kita yang susah dan sedih. Niscaya nama Yesus akan memberi penghiburan dan pengharapan. Selamat malam dan selamat berjuang di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghibur, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya. Surga yang bakal nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Surga yang bakal. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk jemaat dan simpatisan GKI Arca Manik. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, anggota jemaat dan simpatisan yang dikasihi Tuhan, sekalipun tidak bisa bertemu, tapi biarlah kita tetap satu dalam jemaat GKI Arca Manik. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru 2021 bagi jemaat GKI Arca Manik dan simpatisan. Semoga di tahun 2021 kita dapat beribadah kembali bersama-sama. Kita rindu akan canda dan tawa. Tuhan Yesus memberkati.
Saya Penatua Maranatha beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang menyertai kita sepanjang tahun 2020 boleh tetap menyertai kita di tahun 2021. Tuhan memberkati. Salam. Saya Johan Edward Tampubolon beserta keluarga pada kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru untuk tahun 2021. Kiranya sukacita Natal dan kehangatan musim Natal bisa terus menjadi semangat di dalam kita berkarya pada kesempatan yang baru. Tuhan memberkati. Saya Yoel Leonard Nenggolan beserta keluarga mengucapkan kepada seluruh jemaat GKI Arca Manik selamat Hari Natal tahun 2020, juga selamat Tahun Baru 2021. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita dan selalu ingat janjinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih sekali lagi, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus berkati. Shalom, Jemaat Arca Manik dan simpatisan GKI Arca Manik. Saya Nurmaida Simbolon beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Kiranya damai Natal selalu ada dalam hati kita semuanya. Dan selamat Tahun Baru untuk tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya Rusel Siregar mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Damai sejahtera beserta kita dan Tuhan berkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya damai sejahtera Natal tetap ada di dalam seluruh jemaat GKI Arca Manik. Saya Penatua Happy Lestari mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat Hari Natal. Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Demikianlah pesan Natal bagi kita, jemaat GKI Arca Manik dan juga simpatisan. Yesus lahir jadi juru selamat bagi seluruh isi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Halo jemaat GKI Arca Manik, saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menantikan Tahun Baru 2021. Semoga sukacita Natal membawa damai untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Penatua Riana beserta dengan keluarga kami mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Jemaat dan simpatisan GKI Arca Manik yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tahun 2020 adalah tahun yang berat dan penuh dengan tantangan terkait dengan pandemi COVID-19. Namun saya percaya bahwa ini akan membuka jalan bagi masa-masa yang penuh dengan harapan baru di tahun 2021 dan tahun-tahun yang akan datang. Saya berterima kasih untuk setiap pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua di dalam Gereja Kristen Indonesia Arca Manik, dalam pelayanan, dalam kesaksian, dan dalam persekutuan. Dan semoga kerjasama ini bisa berlanjut di waktu-waktu yang akan datang sepanjang 2021 dan tahun-tahun yang akan datang. Saya mengucapkan selamat Natal 2020, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan sekaligus menantikan kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Dan saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2021, tahun di mana Tuhan akan menggenapkan janjinya untuk kita semua yang mengasihinya. Tuhan memberkati kita sekalian.